Halo semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya dan salam kompeten buat seluruh rekan-rekanku sejawat. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambah Jaya. Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang ke teman-teman, selamat buat yang sudah UKOM. Buat yang UKOM tanggal 4, tanggal 5 Maret kemarin ya teman-teman, kita tinggal nunggu hasilnya di tanggal 26 Maret ini. Semoga hasilnya memuaskan, semoga 100% kompeten, amin. Oh ya, aku masih akan tetap buat video supaya kita sama-sama belajar ya teman-teman. Dan di next bulan depan mungkin aku bakalan coba buat gambaran kasus yang aku dapat pas UKOM kemarin, supaya teman-teman yang mungkin akan baru perdana sekali melakukan ujian kompetensi nanti tahu gambarannya ya teman-teman, dan supaya bisa nabung nih mungkin yang akan UKOM di periode kedua nanti di bulan Juli Agustus atau bahkan di bulan Oktober atau bahkan tahun depan gitu. Jadi udah nabung dulu nih dari sekarang gambarannya ya, gambaran soalnya ya teman-teman. Mungkin di bulan depan aku akan coba buat, untuk di bulan ini mungkin masih belum bisa. Jadi aku memang bulan ini agak padat, jarang buat video ya teman-teman, karena aku juga sedang berjuang untuk tesis. Doakan aja semoga di bulan ini aku sudah sidang hasil penelitian tesis. Jadi untuk di bulan depan mudah-mudahan sudah agak longgar nih aktivitasnya. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang kelainan ketuban dan janin. Nah, seperti biasa aku pasti bakalan kasih ringkasan materinya dulu, baru di next videonya kita bakalan bahas kasus atau soal. Oke, udah terlalu panjang nih intronya. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari kelainan ketuban dulu. Ada yang disebut dengan oligohidramnion. Nah, oligohidramnion ini adalah di mana ketubannya terlalu sedikit, sangat sedikit. Nah, karena ketubannya sedikit, sehingga TFU-nya akan lebih kecil dari usia kehamilan. Kemudian gerakan janinnya juga akan terasa sakit karena hampir tidak ada barier antara si janin dan si kulit si ibu ya teman-teman. Kemudian ketika dilakukan palpasi akan sangat mudah kita mendapatkan bagian-bagian si janinnya karena memang terasa sangat dekat antara si janin itu dengan kulit si ibunya ya teman-teman. Bariernya itu sangat tipis. Nah, ada yang mengatakan kalau oligohidramnion ini ketubannya itu kurang dari sama dengan atau lebih dari 500 cc. Oke, kemudian ada yang disebut dengan polyhydramnion. Nah, kalau oligo tadi ketubannya terlalu sedikit, kalau poli ini dia ketuban yang terlalu banyak. Ada referensi yang mengatakan lebih dari atau sama dengan 100 cc, ada juga referensi lainnya yang mengatakan lebih dari atau sama dengan 200 cc. Nah, karena ketubannya terlalu banyak, sehingga TFU-nya akan lebih besar dari usia kehamilan. Kemudian abdomen ibu juga akan tampak mengkilat. Nah, karena terjadi pembesaran dan perut ibu juga akan tegang, jadi sehingga tampaklah abdomen si ibu ini mengkilat dan biasanya tampak retakan pada kulit gitu ya teman-teman. Kemudian bagian janin juga akan sulit diraba karena ketubannya yang banyak tadi. Kemudian DJJ-nya juga akan terdengar dengan samar ya teman-teman. Untuk oligohidramnion dan polyhydramnion ini nggak bisa kita tangani sendiri. Nah, kita harus melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG untuk melakukan USG. Kemudian kita akan merencanakan persalinan di rumah sakit juga. Nah, konsultasi dengan dokter SPOG untuk pemantauan janin, kemudian kita berikan KIE. Nah, kita berikan KIE, kita anjurkan untuk ANC lebih sering, kemudian kita perencanaan persalinannya kita harus rencana persalinannya di rumah sakit gitu ya teman-teman. Kemudian pola istirahatnya juga kita anjurkan supaya istirahat yang cukup, pola nutrisinya juga tetap dicukupkan, anjurkan pengurangan konsumsi garam dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan KPD atau ketuban pecah dini. Nah, ada yang membagi-bagi KPD ini, ada yang disebut dengan KPD aterem, ada juga yang disebut dengan KPD preterem. Jadi ada beberapa yang membagi gitu ya teman-teman. Disebut dengan KPD aterem ketika usia kehamilannya lebih dari atau sama dengan 27 minggu. Kalau preterem itu kurang dari 37 minggu. Kemudian ada lagi yang membagi dengan KPSW. KPSW ini adalah singkatan dari ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, kalau KPD ini dia ketubannya pecah sebelum persalinan atau sebelum impartu.
Jadi belum ada pembukaan nih ya teman-teman, belum impartum nih. Kalau KPSW dia ketubannya pecah saat sudah ada pembukaan kurang dari 4 cm, yang artinya dia si ibunya sudah dalam keadaan impartu tapi belum buka lengkap, dia ketubannya sudah pecah. Itu yang disebut dengan KPSW. Ketuban pecah sebelum waktunya. Sudah impartu, sudah terjadi pembukaan kurang dari 4 cm tapi ketubannya sudah pecah gitu ya teman-teman kalau KPSW. Kalau ketuban pecah dini, ketubannya pecah sebelum persalinan atau sebelum impartu. Ditandai dengan keluar air-air banyak dari jalan lahir, kemudian tidak ada his. Nah, untuk menegakkan diagnosa KPD ini, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang yang disebut dengan uji kertas lakmus atau tes lakmus atau nitrazin tes. Nah, kemarin aku dapat nih di soal UKOM satu soal untuk menegakkan diagnosanya apa gitu ya teman-teman, pemeriksaan penunjangnya. Ada beberapa pilihan dan salah satu pilihannya adalah nitrazin tes. Nah, jadi jawabannya adalah nitrazin tes. Ingat, itu satu kemarin aku dapat di UKOM ya teman-teman. Jadi untuk menegakkan diagnosa KPD ini kita melakukan tes lakmus atau uji kertas lakmus atau nitrazin tes. Nah, kita akan oleskan nanti ke jalan lahir, kita oleskan si cairan atau air tadi ke kertas lakmus yang tadinya merah. Kalau dia berubah warna menjadi warna biru berarti itu adalah ketuban. Nah, oke. Kemudian untuk tata laksananya kita anjurkan si ibu untuk tirah baring, kemudian kita berikan KIE. Kita kasih tahu resiko dari KPD ini ke si ibu. Nah, akan kemungkinan nanti si ibu mengalami infeksi nifas, infeksi intrapartum gitu. Kemudian kalau untuk si janinnya karena ini KPD bisa jadi si bayinya lahir prematuritas atau akan terjadi prolapsus tali pusat. Kemudian bayinya akan lahir asfiksia ya, teman-teman. Kemudian setelah kita lakukan tirah baring, kita stabilisasi KU, kita harus melakukan rujukan. Nah, KPD ini nggak bisa kita tangani sendiri. Kemudian nanti kalau sudah di rumah sakit, biasanya kalau usia kehamilannya kurang dari 34 minggu, akan dilakukan manajemen konservatif atau mempertahankan kehamilan gitu. Biasanya akan diberikan nanti kortikosteroid untuk pematangan paru bayinya. Jadi supaya ketika bayinya lahir, parunya sudah matang dan nangisnya juga nanti bakalan kuat gitu ya. Akan segera menangis ya, teman-teman. Oke, kalau dia sudah lebih dari atau sama dengan 34 minggu, bisa jadi akan dilakukan induksi persalinan dengan oksitosin nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelainan janin. Nah, kelainan janin ada kehamilan ganda atau kehamilan gemeli atau kembar ya, teman-teman. Nah, cirinya si ibu pasti bakalan merasakan gerakan janin yang dirasakan lebih banyak. Kemudian si ibu juga akan merasa lebih sesak napas. Kemudian akan ada hiperemesis atau mual muntah yang berlebih. Karena ketika gemeli ini beta HCG-nya, kadar HCG-nya itu lebih tinggi dari kehamilan normal ya teman-teman. Jadi si ibu akan merasakan mual muntah yang sangat berlebihan. Kemudian ciri lainnya, karena ini si janinnya lebih dari satu, akan kita dapatkan TFU yang lebih tinggi dari usia kehamilan. Kemudian ketika kita lakukan palpasi abdomen, kita mendapatkan 2 atau lebih bagian besar dan bagian terkecil janin. Misalnya kita dapatkan ada 2 bokong, ada 2 kepala gitu. Kemudian ketika kita lakukan auskultasi DJJ, kita akan mendapatkan lebih dari satu yang berbeda, lebih dari 10 denyut jantung janin per menit gitu. Kalau untuk kehamilan gemeli ini akan sangat beresiko ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa kita tangani di sendiri, nggak bisa kita tangani di BPM. Kita juga harus melakukan konsultasi dengan dokter SPB untuk pemantauan janinnya. Kemudian kita harus berikan KIE. Kita anjurkan si ibu untuk ANC lebih sering. Kita anjurkan si ibu untuk USG minimal 1 bulan sekali. Kemudian ketika usia kehamilannya nanti sudah lebih dari 24 minggu sampai dengan 36 minggu, kita sarankan kunjungan minimalnya itu 2 minggu sekali. Kemudian selanjutnya anjurkan untuk 1 minggu sekali atau lebih sering gitu. Karena gemeli ini sangat beresiko ya teman-teman. Jadi anjurkan si ibu juga untuk membatasi aktivitasnya gitu. Karena komplikasinya akan sangat banyak nanti. Ada yang disebut dengan twin transfusion syndrome. Nah, twin transfusion syndrome ini adalah di mana si janin ini akan berebut nutrisi dari si ibu. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih jago nih mendapatkan nutrisi, biasanya dia akan lebih besar gitu ya teman-teman. Makanya
tidak jarang kita temukan pada kehamilan kembar, kehamilan gemeli itu janin yang satu akan lebih besar dari janin yang satunya lagi gitu. Nah, jadi si janin ini berebut nutrisi dari si ibunya. Bahkan ada juga yang sampai meninggal ketika dia tidak bisa mendapatkan nutrisi yang baik atau maksimal dari si ibunya ya teman-teman. Kemudian ketika dilakukan persalinan di BPM ada yang disebut dengan interlocking atau persalinan yang nyangkut gitu ya teman-teman. Nah, pada kehamilan gemeli ini pasti akan terjadi overdistensi uterus juga, terjadi peregangan uterus yang maksimal. Nah, ketika terjadi peregangan uterus yang maksimal, ini adalah cara si uterus untuk mengeluarkan si janin, meskipun si janinnya itu belum aterem. Nah, makanya tidak jarang kita jumpai ketika yang ada hamil gemeli atau kehamilan ganda, kehamilan kembar ini pasti akan sering ya lahir prematur, karena sudah uterus si ibunya itu sudah meregang dengan sangat maksimal gitu. Nah, pada kehamilan normal biasanya uterus ibu itu akan meregang secara maksimal pada usia kehamilan 38 sampai dengan 40 minggu, atau ada juga yang ada lebih dari itu ya teman-teman. Tapi pada kehamilan gemeli ini meski usia janinnya itu belum aterem, si uterusnya itu sudah meregang secara maksimal. Jadi itu adalah caranya untuk mengeluarkan si janin, makanya bisa lahir secara prematur gitu teman-teman. Kemudian ini nggak bisa kita tolong di BPM karena akan ada interlocking atau persalinan yang nyangkut nantinya. Jadi kita harus merencanakan persalinannya di rumah sakit. Kemudian anjurkan si ibu untuk istirahat yang cukup, kemudian batasi aktivitasnya juga ya teman-teman. Sangat perlu diwaspadai dan kita harus jelaskan resiko tanda persalinan prematur ke si ibu ya. Oke, langsung aja di sini aku punya beberapa kasus, beberapa soal. Nah, untuk yang pertama, apakah diagnosa pada Nyonya F gitu. Nah, biasakan membaca pertanyaan terlebih dahulu, dan untuk kasusnya nggak harus semuanya kita baca ya teman-teman. Harus punya konsep nih, yang apalagi kalau untuk vital sign ini ya teman-teman, ini sudah harus terkonsep nih. Jadi nggak harus kita baca tekanan darah sekian, RR-nya segian, heart rate-nya segian gitu ya teman-teman. Jadi lihat aja sekilas, mainkan matanya, baru kemudian terkonsep, oh semuanya dalam batas normal gitu ya teman-teman. Kemudian nanti di kasus itu juga pasti bakalan ada pengecohnya gitu ya teman-teman. Jadi yang bukan kata kunci nggak usah fokus ke situ gitu ya, nanti bakalan habis waktunya. Oke. Nomor 1, apakah diagnosa pada Nyonya F? Nah, Nyonya F, gravida 1, datang ke BPM mengeluh keluar air-air dari jalan lahir, usia kehamilan saat ini 32 minggu. Nah, hasil pemeriksaan abdomen, kepalanya belum masuk PAP. Nah, jadi si ibunya sudah keluar air-air dari jalan lahir, tapi usia kehamilannya saat ini masih 32 minggu, dan abdomen pemeriksaan abdomennya kepala belum masuk PAP. Apa tuh diagnosanya gitu ya teman-teman, kalau keluar air-air. Oke, nah tadi udah aku kasih tahu nih ya teman-teman perbedaannya. Kalau ketuban pecah dini gitu ya, kalau ketuban pecah dini dia belum impartu, belum masuk PAP gitu, tapi sudah keluar air-air. Nah, kalau ketuban pecah sebelum waktunya, dia sudah impartu, sudah ada pembukaan kurang dari 4 cm ya. Nah, berarti jawabannya di sini adalah ketuban pecah dini, karena dia di sini masih, dia juga ini belum aterem ya teman-teman, kemudian belum masuk PAP, jadi dia disebut dengan ketuban pecah dini. Jadi nggak usah bingung antara ketuban pecah sebelum waktunya atau ketuban pecah dini gitu, kan dua-duanya sama kak gitu. Enggak, tadi udah kita sebutin bedanya ya teman-teman. Kalau ketuban pecah sebelum waktunya dia sudah impartu, kalau ketuban pecah dini atau KPD dia belum impartu, belum masuk PAP ya. Oke, kita masih di kasus yang sama, ke soal berikutnya. Apakah pemeriksaan penunjang pada kasus Nyonya F? Nah, ingat, aku kemarin dapat ini satu soal di UKOM ya. Untuk pemeriksaan penunjang untuk KPD ini, kita harus melakukan yang disebut dengan tes lakmus, uji kertas lakmus. Nah, kemarin pada saat UKOM itu, aku untuk opsinya itu bukan kertas lakmus langsung ya teman-teman, tapi nitrazin test. Nah, nitrazin test ini sama dengan uji kertas lakmus atau tes lakmus ya. Jadi ketika dilakukan tes lakmus, nanti kertas lakmus yang berwarna merah dia bakalan menjadi biru kalau itu adalah ketuban ya teman-teman.
Nah, jadi untuk pemeriksaan penunjang KPD adalah nitrazin test. Nah, jangan bingung nanti, mungkin aja opsinya bakalan ada kertas lakmus atau uji tes lakmus gitu ya. Tapi kalau di aku di Ukom kemarin yang keluar soalnya itu adalah nitrazin test. Nah, opsinya hampir semuanya sama. Yang pasti protein urin, reduksi urin, nitrazin test, yang 3 ini ada ya teman-teman. Cuman yang VT, darah lengkap berbeda gitu. Oke, jawabannya yang E, nitrazin test. Kemudian nomor 3 ya. Apakah asuhan yang tepat pada kasus Nyonya F? Nah, untuk KPD ini, untuk tata laksana awalnya kita harus melakukan tirah baring, kemudian kita stabilisasi KU. Setelah kita stabilisasi KU, sudah dipasang infus gitu ya teman-teman, baru kita melakukan rujukan. Nah, untuk asuhan yang tepat adalah melakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, kalau untuk tirah baring ini adalah langkah awal ya teman-teman, tata laksana awal. Kalau untuk asuhannya, kita melakukan rujukan ke rumah sakit. Oke, selanjutnya, kok agak macet nih, maaf ya teman-teman. Oke, kasusnya berbeda ya. Di sini, apakah diagnosa pada Nyonya S? Nah, kita lihat Nyonya S ini 33 tahun datang ke rumah sakit mengeluh sakit pada perut setiap pergerakan janin sejak 2 minggu lalu. Kemudian usia kehamilannya saat ini 28 minggu. Kemudian palpasi abdomennya teraba bagian janin mudah diraba, TFU-nya 24 cm. Nah, kalau usia kehamilannya 28 minggu, seharusnya TFU-nya dia antara 28 cm atau 30 ya, teman-teman. Nah, di sini TFU-nya lebih kecil nih dari usia kehamilannya. Kemudian, ibunya sudah mengeluh sakit pada perut setiap pergerakan janin sejak 2 minggu yang lalu. Nah, sudah jadi kata kunci nih ya teman-teman. Kemudian palpasi abdomen bagian janin mudah diraba, TFU-nya lebih kecil itu. Nah, jadi dari opsi ini kita dapatkan jawabannya adalah yang D, oligohidramnion gitu ya teman-teman. Cirinya itu perutnya si ibu sakit ketika terjadi pergerakan janin, kemudian TFU-nya lebih kecil dari usia kehamilan, kemudian ketika kita lakukan palpasi abdomen, bagian janin mudah diraba, mudah didapat. Nah, jadi jawabannya adalah oligohidramnion. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, apakah diagnosa pada Nyonya C? Nah, ini si Nyonya C ini hamil 8 bulan, grafida 3 ya. Dia mengeluh napasnya sering terasa sesak. Kemudian vital sign-nya dalam batas normal, TFU-nya 39 cm. Nah, kemudian palpasi abdomen bagian janin sulit diraba, DJJ terdengar samar, perut ibu tampak licin dan sangat tegang. Nah, ini sudah kata kunci semuanya sih yang di sini ya, teman-teman. Kalau usia kehamilannya 8 bulan, seharusnya TFU-nya ini masih sekitar 32-34 cm ya. Ini sudah sangat tinggi, 39 cm, dan usia kehamilannya 8 bulan. Ini sudah sangat tinggi. Kemudian napasnya sering terasa sesak gitu. Kemudian bagian janin sulit diraba, DJJ-nya terdengar samar karena ketubannya banyak nih. Karena ketubannya banyak, jadi DJJ-nya juga terdengar samar, kemudian sulit didapatkan bagian-bagian janinnya, kemudian perut ibunya juga tampak licin dan sangat tegang karena terjadi peregangan dari si janin ya. Si janin juga akan sangat bebas di dalam perut si ibu, bebas bergerak, bebas berenang. Makanya tidak jarang akan terjadi yang namanya malposisi, malpresentasi atau kelainan letak pada kasus polihidramnion. Nah, jadi jawabannya ini adalah polihidramnion. Oke, jawaban yang tepat adalah polihidramnion. Nah, jadi ini kata kuncinya udah hampir semuanya pas mengarah ke polihidramnion ya. Oke, soal selanjutnya, apakah diagnosa pada Nyonya Ki? Nah, jadi Nyonya Ki ini, dia 28 tahun, grafida 1, dia mengeluh sesak napas, sering kencing, kemudian gerakan janinnya dirasa banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, gerakan janinnya dirasa banyak, sudah kita pastikan dia gemeli ya teman-teman. Kemudian tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, palpasi abdomen terdapat 2 balotemen. Nah, ini juga sudah kata kunci. Terdapat lebih dari 1 DJJ yang berbeda 10 denyut. Nah, gerakan janinnya dirasa banyak, kemudian terdapat 2 balotemen, kemudian terdapat lebih dari 1 DJJ yang berbeda 10 denyut. Jadi sudah pasti jawabannya adalah gemeli. Janinnya lebih dari 1, balotemennya terdapat 2, terdapat gerakan janin yang banyak gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah gemeli, kehamilan ganda atau hamil kembar. Oke.
ternyata cuma 6 soal, 6 kasus ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan sudah tonton videonya sampai habis. Kalau suka boleh di like atau di share ke sosial media yang teman-teman punya. Barangkali teman-teman yang lain membutuhkan video ini. Kalau ingin mendukung channel aku semakin berkembang ke depannya atau menantikan video terbaru dari channel aku, boleh tekan tombol subscribe-nya, bunyikan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Tetap semangat, salam sejahtera, salam sehat selalu, salam kompeten, semangat berjuang untuk yang akan ukom di tahap berikutnya. See you on my next video.